Jadi istilah yang tepat itu juru bicara digital. Karena kalau kita sudah menyerahkan pengelolaan akun itu kepada orang lain, kita sudah menyerahkan hidup kita. Kita sudah memasrahkan hidup kita sama dia, gitu loh. Sebesar itu ya. Wajib bermedia sosial itu sudah 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang harus punya tim. Sebetulnya media sosial itu pentingnya alat kontrol ya. Di tengah caci maki masyarakat segala macam itu sebetulnya itu bagus buat para politisi. Nah. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, coach dari Politician Academy di podcast The Politician, podcastnya Politician Academy. Kali ini kita mendapatkan seorang tamu yang istimewa. Beliau adalah Mas Kang atau Pak? Mas aja. Mas Hariko Wibawa Satria. Mas Hariko, terima kasih sudah hadir di dalam podcast Politician Academy. Kali ini tidak langsung berkaitan dengan jabatan sebagai politisi, tapi beliau sangat aktif membantu banyak politisi untuk masuk ke kancah politik ini karena beliau adalah salah satu politisi dan pengusaha. Politisi dan pengusaha. Oh, jadi membantu politisi dan perusahaan dalam konteks media sosial. Karena kita tahu semua mungkin ini adalah waktu di mana kita tidak bisa mengabaikan media sosial. Media sosial menjadi sebuah alat komunikasi paling penting di abad ini ya, untuk branding perusahaan, politisi, semuanya, hampir semua hal sekarang memakai media sosial, begitu ya. Betul. Mas Hariko. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik kita yang berkaitan dengan politisi dan media sosial, kita mungkin berkenalan lebih lanjut dulu. Mas Hariko mungkin perlu teman-teman tahu lebih lanjut gitu ya mengenai background dari Mas Hariko sendiri. Boleh tahu Mas Hariko yang pasti lahir di Bukit Tinggi, tapi kemudian nyebrang ke Gontor, ya, ke Ponorogo. Betul ya. Nah, boleh diceritakan mulai dari situ, gimana? Iya. Mas Hariko. Nama saya tuh Hariko. Ya. Hariko itu artinya Hari Raya Korban ya. Karena saya tuh lahir pas Idul Adha. Betul. Nah, kemudian lulus SD umur 12 tahun saya ke Gontor. Kemudian dari Gontor saya belajar di Jogja. Sebelumnya ke Banten dulu. Saya di Banten, habis dari Banten 2 tahun, kemudian saya kuliah di Jogja. Nah, mulai tahun 2003 semester 1 itu saya sudah jadi konten kreator lah. Ya, udah dari kelas ya. Saya sudah menulis rutin untuk rubrik Prokon namanya. Prokon itu pro kontra ya, di Jawa Pos ya. Oke. Jadi honornya waktu itu 200.000. Saya masih ingat bendaharanya Jawa Pos itu Ibu Umi. Jadi kita kalau belum dibayar sama Jawa Pos ya kita menghubungi Ibu Umi itu. Nah, jadi memang kemudian setelah itu saya ke Jakarta. Di Jakarta saya bekerja di Carta Politika, sempat merasakan sama Mas Bima Arya. Kemudian mulai belajar. Nah, saat kuliah itu saya bikin akun media sosial namanya ASEANCOM 2015. ASEANCOM 2015. Oke. ASEANCOM 2015 itu akun yang membahas tentang pasar bebas ASEAN 2015. Oke. Nah, waktu itu akun Kemenlu masih belum kuat. Namanya masih belum seperti saat ini, masih belum ramai lah, kira-kira seperti itu. Nah, ASEANCOM 2015 itu menjadi tempat bertanya orang tentang pasar bebas. Nah, saya mencoba menjawab berbagai pertanyaan itu dengan modal search engine, Google itu. Ya. Akhirnya orang menganggap kalau ini akun ASEAN apa bukan gitu. Oh. Nah, karena jawabannya mungkin akurat, sesuai dengan saya googling waktu itu kan. Betul. Kemudian saya diundang ke Universitas Indonesia. Saya masih ingat di Perpus, di lantai atas Perpus itu sebagai saya sebagai pembicara, status saya sebagai admin akun media sosial. Okay. Wah, saya bilang nih dunia udah berubah nih. Saya cuma kelola media sosial, saya diundang bicara di UI. Kemudian saya juga diundang bicara di IPB sama Pak Makarim Wibisono. Wow.
Keren. Di background itu status saya sebagai pengelola akun, ya kan? Artinya saya bilang saya cuma pengelola akun kok bisa diundang sebagai narasumber. Betul. Kemudian saya diundang juga ke Unsud, dan yang paling ajaib saya diundang ke UGM. UGM. Wow. Ya, UGM mengundang saya sebagai narasumber bicara tentang pasar bebas ASEAN. Artinya saya pikir saya cuma modal akun media sosial, orang menganggap ini sebuah mungkin saya punya kantor atau apa gitu kan. Padahal saya kelola itu dari Pasar Manggis. Saya kos di sana dulu. Ya, di dari tempat Pasar Rumput ya. Pasar Rumput. Nah, dari situ saya merasa ini media sosial ini punya kekuatan. Akhirnya saya melakukan satu uji coba. Saya umumkan di media sosial bahwa kita akan berkumpul di Car Free Day, tolong pakai kaos daerahnya masing-masing. Jadi ada kan orang kan punya kaos daerah, ada kaos Aceh, Jogja. Yang paling populer itu kan Jogja, Bali, sama beberapa daerah lah. Saya umumkan di media sosial, ayo semuanya kumpul, kita pakai kaos daerah masing-masing. Waktu itu temanya kita, judulnya kampanye, mari kita kampanyekan UMKM, keberagaman Indonesia, wisata lewat kaos dan medsos. Jadi dua medium itu. Jadi kaos dan medsos itu sesuatu yang efektif. Nah, saya datang jam 6 pagi ke Car Free Day, udah banyak yang kumpul. Ya kan ada sekitar 20 teman-teman kumpul. Kemudian kita berkampanye di Car Free Day itu, dimuat di koran Sindo, diberitakan di Berita Satu sama Net TV, saya masih ingat waktu itu. Nah, dari situ saya mulai berpikir, ternyata kita bisa mengajak, memobilisasi call to action lewat media sosial itu. Asal akunnya itu punya trust yang baik. Nah, ini selalu saya sampaikan baik di beberapa pelatihan-pelatihan lah, baik di Kemenlu, di Kementerian LHK kepada para relawan, bahwa saya punya cerita bagaimana sebuah akun itu bisa mengajak orang melakukan sesuatu gitu. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Nah, kemudian kalau untuk konteks politiknya, ketika ada pilkada di Bogor, Mas Bima bilang saya agak terlibat. Dari situ saya juga banyak belajar terkait bagaimana pengelolaan medsos untuk politik. Awalnya sebetulnya saya lebih kepada volunteerisme. Bagaimana media sosial ini digunakan untuk kegiatan yang bersifat kerelawanan gitu. Gitu ceritanya, Mas. Bongkas. Tapi background S1-nya, S1 saya sangat bermanfaat. Hari ini saya jurusan perbandingan agama. Perbandingan agama. Di perbandingan agama itu saya belajar waktu tentang Konfusianisme. Jadi memberikan background juga cukup ya untuk knowledge dalam konteks media sosial mungkin juga. Mungkin ini jurusan yang paling sangat diperlukan untuk saat ini. Sangat diperlukan ya. Karena orang rata-rata katanya tidak belajar langsung gitu ya. Saya pernah juga di Kaliurang masuk ke seminari, masuk ke pelatihan para imam, karena memang dulu UIN Sunan Kalijaga itu terkenal lah. Maksudnya dengan sering dianggap berbeda pemikirannya dan lain sebagainya. Kalau di Jakarta ada Nurholis Majid, kalau di Jogja ada nama Pak Harun Nasution. Gitu. Betul sekali. Ya, jadi Mas Hariko, kita melihat dan kalau data-data yang dimunculkan oleh lembaga maupun BPS sendiri, lembaga survei itu mengatakan bahwa nanti di pemilu serentak 2024 itu zilenial ya, Gen Z dan milenial itu menguasai kurang lebih sekitar 60% dari pemilih. Dan kita tahu semua milenial dan Gen Z itu bahasanya adalah bahasa media sosial. Cara mereka berkomunikasi adalah dengan media sosial. Tidak bisa meninggalkan media sosial. Dan kemudian karena itu juga kita mulai melihat banyak politisi-politisi yang kemudian terjun ke dalam media sosial dengan cara-cara yang terus terang kalau menurut saya yang sebagai konsultan politik ini agak-agak aneh gitu ya. Misalnya contohnya karena di TikTok banyak joget-joget gitu ya, mereka yang udah kayak bapak-bapak ya, yang udah nggak pantas joget-joget atau ibu-ibu kemudian ikut joget-joget juga. Nah kemudian ada yang berusaha merangkul anak muda dengan gaya pakaian tertentu yang malah kalau menurut saya nggak pas atau nggak cocok gitu ya. Nah sebetulnya bagaimana Mas Hariko melihat politisi-politisi kita saat ini dalam memandang media sosial? Apakah mereka sudah melakukan strategi yang cerdas dalam menggunakan instrumen media sosial tersebut menurut Mas Hariko? Kalau cerdas,
kalau cerdas itu kan pengertiannya itu bagi generasi sekarang itu bukan semata pinter, juga integritas gitu kan. Betul. Ini kalau kita lihat pengumuman KPK itu sejak adanya KPK sudah 600 orang lebih ya, anggota DPRD, anggota DPR RI, kepala daerah yang masuk penjara. 600. Ya, betul. yang masuk penjara karena korupsi gitu. Ya. Jadi mereka saya pernah juga bertemu dengan mantan koruptor yang politisi. Memang mereka luar biasa ininya, penyesalannya, bagaimana keluarga saya, turunan saya malu dong sama saya begitu. Cuma di pikiran saya kenapa lu nyesalnya belakangan gitu. Nah, saya sebetulnya tertarik menghadiri podcastnya Mas Bonggas ini karena sebelumnya sudah bertemu dengan Mas Bonggas juga. Salah satu yang ditekankan di Political Academy ini adalah pada integritas itu gitu loh. Betul. Karena apa artinya kita bekerja dengan sangat baik, toh ujung-ujungnya kita bikin malu nama keluarga gitu. Nah, kaitannya dengan integritas tadi itu poin yang pertama bagi anak-anak sekarang. Ya. Soal integritas ya. Integritas. Nah, integritas ini selain juga tidak korupsi, tetapi juga integritas itu salah satunya tidak memanipulasi mereka di media sosial. Ya, dengan tampil apa adanya. Rekomendasi terbaru dari Instagram, jadi ada namanya tips reel ya, itu langsung dituliskan di sana. Biasanya Instagram itu bahasanya bahasa hukum, boleh ini, boleh ini, boleh ini nggak boleh. Sekarang bahasanya sudah bahasa seperti konsultan. Oh gitu. Nah, mereka menyarankan kepada penggunanya agar jadilah dirimu sendiri apa adanya. Jangan dibuat-buat. Itu bahasanya Instagram sendiri. Betul. Dari media sosial ya. Karena ini platform yang paling besar. Mereka satu grup besar media Instagram, WA, Facebook, sekarang Metaverse. Artinya mereka menyarankan seperti itu. Artinya tentu ada tujuannya dong. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan oleh para politisi. Artinya terlalu mengada-ngada, terlalu merekayasa. Karena zilenial ini semuanya pembuat konten. Mereka tahu mana yang konten, mana yang betul-betul menyampaikan sesuatu gitu. Tentu tidak sekaku itu juga. Artinya sekarang kan anak-anak tuh sudah bisa ngomong gini. Misalnya mereka ngomong di balik foto yang bagus itu ada pinggang yang sakit. Maksudnya gini, kalau orang di foto bagus artinya fotografernya susah dong. Mereka tahu. Jadi kalau kita perhatikan komentar-komentar anak-anak zilenial itu, ketika ada misalnya orang jatuh, pasti komennya kameramen selalu selamat, kameramen selalu selamat. Biasanya begitu mereka komennya. Nah artinya dengan tampil apa adanya itu mereka akan lebih mendapatkan simpati. Ya. Kemudian jangan terlalu berbau televisi. Ya. Jadi semuanya memang sekarang lebih banyak menggunakan HP, tidak apa-apa. Kuncinya cuma satu, suaranya bersih, kemudian yang lain-lain itu nomor 2, gambar goyang segala macam nggak ada masalah gitu loh. Nah itu yang mereka lebih suka kepada yang orisinal, yang otentik, yang tidak dibuat-buat. Jadi kalau generasi dulu hanya bisa bilang pencitraan, habis kosakata kita. Betul. Jadi kritikan dari generasi jadul terhadap politisi, lu pencitraan. Tapi tanpa kita memahami, kalau generasi sekarang mereka sudah bilang itu hanya konten, itu hanya konten, itu hanya konten. Jadi itu hanya konten itu tamparan bagi para politisi sekarang ini. Misalnya dalam banyak hal lah mereka itu selalu mengkritik para politisi yang tidak sesuai antara tampilan dia di media sosial dengan tampilan dia keseharian gitu loh. Betul. Nah itu yang perlu terus didiskusikan oleh para politisi, tentunya dengan tidak menduga-duga. Memang sebaiknya bisa lewat Political Academy ini memfasilitasi mereka bisa berdialog langsung dengan anak-anak itu untuk memberikan kritik terhadap mereka. Karena pola membuat konten di media sosial itu memang sebaiknya bukan kita yang membuat konten untuk masyarakat, tetapi kita bersama masyarakat membuat konten gitu ya. Oke. Harus seperti itu. Betul. Ini menarik. Satu poin bahwa generasi Gen Z terutama, ini adalah generasi pembuat konten. Mereka terbiasa dengan diri sendiri membuat konten aja udah bisa gitu, sehingga mungkin mereka bisa membedakan mana yang fake, mana yang artificial, dan mana yang original atau gimana ini konteksnya. Karena kita kan kadang-kadang dalam konteks mempromosikan calon legislatif atau calon kepala daerah, kita kan perlu yang namanya personal branding juga ya, atau political personal branding. Nah, titik temunya di mana
supaya tidak terkesan sebagai fake, tapi juga bisa menjangkau mereka. Karena kalau kita berikan materi atau konten yang mohon maaf jadul gitu ya, ini kan juga nggak akan dilihat oleh anak-anak muda ini. Gitu. Ya, politisi harus merespon komentar-komentar negatif itu. Nah, itu justru makanan yang sangat bagus ya. Misalnya katakan ada yang komentar di bawah di Facebook atau di Instagram atau di TikTok, itu cuma konten. Nah, itu harus dijawab sama si politisi ini. Oke. Halo, ini ada yang mengkritik saya, ini hanya konten. Oke, saya jawab ya. Jadi saya sampaikan itu begini. Jadi semua konten-konten yang negatif itu harus dijawab. Itu adalah makanan empuk. Segini kan. Misalnya kalimat yang paling kasar sekalipun. Misalnya ada masyarakat yang komennya negatif, dia bilang sama si politisi itu dasar muka tembok, atau dia bilang yang tegas dong ngomongnya, atau yang bilang ini kayaknya muka-muka koruptor nih. Nah, yang begitu-begitu adalah makanan empuk untuk dijawab gitu loh. Malah harus dijawab. Harus dijawab. Jadi tadi yang saya bilang itu jangan takut juga menghadapi kritikan-kritikan dari netizen itu, karena sebetulnya banyak kritikan itu yang sebagai tindak lanjut kita untuk membuat konten. Misalnya gini, para konten kreator itu akan sangat senang sekali ketika di kolom komentar itu dijawab. Ada yang berkomen negatif. Misalnya gini ya, ada yang komen dasar muka kafir lu. Wah, ini makanan empuk untuk dijawab. Gitu kan? Atau misalnya ada yang komen, kayaknya lu LGBT. Nah, itu makanan empuk untuk dijawab. Nah, jangan dibiarin, jangan justru dimarahin. Nah, artinya komentar-komentar negatif itu, kritikan-kritikan dari masyarakat itu harus dilihat untuk ditanggapi sehingga dia terlihat sebagai politisi yang berani menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan. Misalnya saya nih di medsos, tiba-tiba ada yang komen sama saya, dasar negro, misalnya, saya kan hitam nih. Saya nggak marah dengan itu. Ini makanan empuk nih buat saya bikin konten. Saya akan jawab, guys, ini ada yang komen, gua negro. Gua jelasin ya. Ini misalnya kita ngomong, di Indonesia ini ada 1340 suku bangsa, misalnya gitu kan. Bangsa kita berbeda, jadi bermacam-macam. Jadi itu bahan juga. Jadi jangan sampai karena saya tadi bilang di awal, hati-hati bikin konten nanti dianggap settingan segala macam, itu membuat para politisi tidak bikin konten. Betul. Jadi bikin aja dulu konten, kemudian apapun kritikannya negatif segala macam itu dijawab. Nah, tidak ada politisi yang besar itu dengan pujian-pujian. Oke. Ini poin menarik ya, karena banyak politisi, saya nggak bilang politisi jadul ya, politisi senior yang nggak kuat menghadapi serangan di netizen gitu ya, karena komentarnya harsh gitu ya, kasar, ngomongnya kayak nggak pakai mikir gitu ya. Ini bahkan jadi kapok gitu ya. Padahal seharusnya ini polanya harus dibalik ya. Ini malah jadi makanan empuk kita untuk menjelaskan gitu lebih lanjut. Semuanya lah saya pikir ya, dari politisi yang besar sekalipun dari zaman dulu sampai sekarang itu mereka juga dibesarkan sama konten-konten yang negatif itu gitu. Jadi kalau yang salah itu ketika membuat tim kemudian mengarahkan untuk memberikan komentar positif, kemudian menghapus komentar-komentar negatif. Itu sering sekali terjadi berbahaya. Itu. Bahkan ada satu lembaga negara yang pernah saya tangani itu malah kerjanya ngapusin. Salah satu petinggi di situ korupsi, kemudian dia menutup kolom komentar. Wah, ini bahaya sekali. Jadi kolom komentar itu harus dibuka dan orang akan sangat senang kalau direspon gitu loh. Orang senang direspon. Dan satu hal yang menarik teman-teman, dalam konteks politik, saya sering bicara juga di dalam konten saya mengatakan bahwa kalau mau masuk politik nggak boleh baperan, ya, itu satu. Dan dengan kita menjawab secara elegan respon-respon netizen yang negatif, itu juga menguji kematangan emosional kita ya. Dan untuk di politik itu sangat penting. Betul ya. Jadi bukan cuma di dunia media sosial saja, berhadapan langsung dengan konstituen, kan ada juga yang nggak suka dengan kita, ada juga yang nggak milih kita. Nah, ini kita harus bisa bijak juga menghadapi mereka gitu ya. Jadi ini bukan zamannya politik pakai kekuasaan, kita nggak suka polisi turun atau siapa dibayar, preman dibayar untuk turun seperti itu ya, Mas Hariko ya. Dan apa yang terjadi di media sosial ini mengkonfirmasi pentingnya kita dewasa dalam berpolitik, begitu ya. Walaupun yang dihadapi juga kadang-kadang nggak dewasa juga ya, tapi
ya udah pokoknya kita jawabin aja ya, karena itu bagian dari ya, itu kan konsekuensinya. Artinya ketika orang berani mencalonkan diri, berani mendeklarasikan diri, dia harus siap dikuliti kan gitu. Ya. Artinya apakah dia punya selingkuhan, apakah dia punya utang, atau pernah masalah hukum atau masalah moral. Artinya dia harus siap dengan resiko itu. Ketika dia mencalonkan diri menjadi calon legislatif, kepala daerah, dia harus siap dengan itu semua gitu. Karena generasi sekarang itu, bahkan ada saya lihat itu influencer yang bapaknya itu pernah melakukan KDRT terhadap dia, disampaikan sama dia di media sosial. Guys, gue mau curhat nih, bokap gue itu pernah melakukan KDRT segala macam gitu. Bahkan pesannya apa? Bisa jadi orang-orang terdekat kita yang akan membongkar borok kita gitu. Artinya, ini mantan bos gue dulu nih, mungkin yang lu lihat dia di televisi begini-begini, ternyata orangnya begini, guys. Generasi sekarang itu tidak akan sungkan-sungkan membongkar aib. Membongkar aib. Iya, artinya sesuatu yang biasa saja. Artinya para politisi tidak bisa lagi misalnya membuat di sini saya boleh jahat, di sini saya boleh baik. Tetap integritas itu di internal timnya pun juga harus dia jaga gitu loh. Jadi ini bukan generasi yang maksudnya loyalitas sampai mati. Kalau memang menurut dia itu udah nggak cocok, ya nggak ada masalah. Misalnya dia dipecat, dia masih punya alternatif lain. Artinya, gue mau jadi content creator masih bisa, gue jual foto bisa, gue jual video bisa. Nanti masih banyak peluang-peluang kerja. Orang tidak pernah berpikir misalnya, kalau gue dipecat sama bos gue tenaga ahli di DPR, kemudian gue nggak ada kerjaan gitu. Sudah berbeda sekali gitu. Betul. Jadi harus sangat hati-hati. Termasuk dengan orang-orang dekat, dengan istri apa segala macam. Jadi media kehati-hatian. Jadi politisi itu harus berkomunikasi lewat WA, DM, email, sama dengan berkomunikasi di ruang publik. Karena pada akhirnya itu akan terbongkar. Misalnya gini, dia pernah mengancam orang lewat telepon. Itu bisa direkam orang. Nah, suatu saat dia akan bisa dimunculkan, merusak reputasi dia. Ya kan ada juga kan politisi yang ngomong misalnya, kalau marah-marah jangan di Facebook, lewat telepon aja, atau japri lewat WA. Sama aja itu. Itu sama-sama bisa dibuktikan juga. Sama-sama. Nah di situ pentingnya. Jadi kalau tadi bicara kecerdasan itu pertama integritas, kemudian yang kedua kesadaran diri bahwa kita ini hidup di dunia yang apapun yang kita tulis itu akan abadi gitu ya. Nah, jadi bagi saya dua itu yang pertama yang bisa disebut cerdas itu, pertama itu punya integritas, mempunyai kesadaran diri, kemudian yang ketiga itu punya visi, yang keempat bisa mengeksekusi. Bagi saya 4 itulah visi, yang keempat bisa mengeksekusi. Nah ini juga penting ya, karena kalau cuma teori-teori aja susah gitu ya, eksekusinya juga harus ada. Nah saya sebetulnya ingin menggali satu hal yang menarik tadi berkaitan dengan aib-aib gitu ya, karena aib cepat menjadi viral gitu ya, karena sentimen masyarakat kan lebih senang mendengarkan yang negatif-negatif gitu ya. Nah kalau itu bagian dari negatif campaign, it's okay. Nah sekarang kalau kita udah masuk ke wilayah yang namanya hate speech atau black campaign, yang saya duga ini juga nanti akan semakin banyak dan semakin brutal di Pilpres dan Pileg nanti. Nah ini gimana nih Mas? Ya karena batasnya jadi tipis gitu ya, dengan informasi yang sifatnya fitnah gitu, hoax atau black campaign. Menurut Mas Hariko? Pertama, setiap kandidat itu pasti akan membentuk tim media sosial. Nah, wajib tuh ya? Tim media sosial ini ada yang punya integritas, ada yang hanya pengen duitnya aja. Nah, kalau yang punya integritas, dia pasti tidak akan mau memfitnah calon lain atau menyerang suku, agama, atau latar belakang lainnya, gitu kan? Kalau yang tidak punya integritas, dia akan melakukan itu. Jadi produsen dulu. Jadi selama ini kan banyak kalimat-kalimat yang salah dari beberapa pejabat. Jangan menyebar hoax, jangan menyebar hoax. Itu menurut saya keliru. Ya, jadi yang benar itu jangan memproduksi dan menyebar hoax. Ya, jadi ada produsen, ada penyebar gitu kan. Produsennya ini saya duga tidak jauh-jauh dari lingkaran tim sukses itu gitu. Karena kalau masyarakat pemilih misalnya, bagaimana dia berani
membuat hoax seperti itu kan, misalnya memfitnah yang kejam seperti itu. Jadi masih bagian dari tim sukses itu. Makanya kan KPU selalu punya aturan agar buat akun resmi, mengedukasi dan lain sebagainya. Nah, maka diperlukan untuk pencegahannya fakta integritas untuk tim, ya. Fakta integritas ya, untuk tim media sosialnya ini, tim yang memproduksi konten ini. Kemudian yang kedua, sebetulnya konten itu kita bisa mengikuti pola yang ada di media. Biasanya kalau media itu kalau buat infografis, di bawahnya ditulis desainer, teks, biasanya ada 2 nama di situ. Nah, biasanya konten-konten hoax itu tidak bertuan, jadi tidak jelas siapa pembuatnya. Jadi kalau ada konten yang tidak ada pembuatnya, pembuat itu maksudnya nama desainernya siapa, penulis teksnya siapa, naskahnya siapa, artinya itu hoax. Ya. Jadi konten itu harus bertuan. Semua video saya, semua poster saya tulis @Hariko Satria, berarti ini produksi saya, gitu. Nah, jadi itu untuk pencegahannya di masyarakat gitu. Kemudian untuk mencegahnya lagi, kita jangan seperti pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu maksudnya ada hoax, kemudian kita padamkan. Nah, sekarang kita lihat dulu polanya di 5 tahun yang lalu, di 2019. Nanti kita inventarisir. Nah, nanti kita sampaikan kepada masyarakat dari sekarang. Nanti bakal ada model-model hoax seperti ini. Kita sampaikan kepada masyarakat. Misalnya akan ada fitnah terkait dengan latar belakang, atau akan ada yang membanding-bandingkan tidak fair. Tidak fair itu maksudnya misalnya Mas Bongas lagi marah diambil 1 detik, saya lagi ramah diambil 1 detik digabungkan, berarti dong orang senang sama saya dong. Pola-pola penggabungan seperti itu kan. Nah, ini pola-pola contoh-contoh hoax tahun kemarin. Nah, itu tindakan preventif. Sehingga ketika masyarakat melihat hoax itu, oh ini tuh yang dimaksud dalam edukasi yang dilakukan oleh KPU atau Bawaslu. Atau misalnya kemudian ketika dia mendapatkan konten lagi, oh ini nggak ada pembuatnya, oh ini tuh yang dimaksud sama edukasi kemarin. Jadi harus dijelaskan bentuk-bentuk hoax tahun kemarin itu, ini loh Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu menemukannya jangan terulang lagi karena tahun kemarin ini sudah bikin konflik. Nah, tapi kalau cuma seruan-seruan saja, hati-hati di media sosial, itu turunannya seperti apa hati-hatinya? Kemudian nanti akan banyak hoax. Bagaimana bentuk-bentuk hoaxnya? Nah, itu yang perlu dijabarkan dari sekarang. Nah, saya kemarin kan ngisi juga tuh di KPU Pusat di Makassar. Kemudian setelah itu saya ngisi juga di Bawaslu di Jawa Barat. Nah, ini mungkin rekomendasi juga untuk KPU sama Bawaslu untuk memperkuat tim media sosialnya. Kemudian bagaimana berkolaborasi dengan masyarakat. Karena sebetulnya konten yang diproduksi oleh masyarakat itu akan jauh lebih lebih bisa diterima oleh masyarakat gitu loh. Jadi sebanyak mungkin. Jadi kalau bicara tim media sosial itu, sebetulnya indikator sukses tim media sosial itu kan katakanlah sebuah organisasi itu biasanya kan punya tim media sosial. Katakanlah Political Academy punya tim media sosial. Nah, sumber konten itu kan setidaknya ada 3. Pertama, tim media sosial Political Academy. Yang kedua itu adalah pengurus yang ada di sini. Yang ketiga masyarakat. Nah, tim itu dianggap sukses kalau konten yang diproduksi oleh masyarakat itu lebih banyak ketimbang konten yang diproduksi oleh Political Academy. Sama seperti itu. Artinya indikator sukses kinerja KPU sama Bawaslu itu adalah berapa banyak seminar, podcast seperti ini atau kegiatan literasi yang diadakan oleh masyarakat secara sukarela untuk membantu KPU. Kayak KPK lah. KPK kan kayak 9 Desember kemarin tuh banyak sekali orang mengadakan hari anti korupsi tanpa didanai disponsori oleh KPK. Nah, sekarang hitungannya berapa banyak orang memproduksi konten untuk menyukseskan tahapan pemilu 14 Februari 2024. Kalau itu tidak banyak, artinya KPU sama Bawaslu gagal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuat konten. Nah, kan indikator suksesnya sekarang itu harus ditambah yang seperti itu. Karena kan indikator suksesnya kan biasanya kalau pemilih meningkat, KPU sukses. Padahal kalau pemilih meningkat itu bukan faktor KPU semata, ada faktor kandidat juga yang menarik dan lain sebagainya, partai isu politik. Nah, di situ pentingnya mengajak masyarakat itu untuk membuat konten. Nah, mengajak ini tidak bisa dengan hanya sekadar mengajak, tapi juga harus melakukan berbagai mobilisasi, kerjasama dengan Fakultas Komunikasi,
Fakultas Desain Visual, atau bekerja sama dengan dekan, dosen, mengajak kolaborasi, atau tugas akhir lah membuat konten tentang pemilu dan segala macam gitu. Nah, itu yang perlu diramaikan. Jadi kalau lembaga itu berfungsi sebagai PH malah membuat konten kemudian sibuk sendiri, itu menurut saya nggak cerdas. Jadi bisa saja dijalankan, tapi iya. Dampaknya tapi juga. yang lebih cerdas itu adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk terlibat dan membuat konten sendiri. Untuk terlibat untuk membuat konten sendiri. Kami dari 2017 sudah buat konten mengenai literasi politik. Jadi mestinya KPU sudah melirik kami dan kemudian mengajak kerjasama dan kolaborasi gitu ya. Iya. Penyelenggara. Nah, sambil diminum, silakan. Biar nggak terlalu serius. Nah, sekarang tadi sudah menyerempet kepada KPU dan Bawaslu. Sekarang kita masuk tadi salah satu keberhasilan KPU kalau bisa mengajak masyarakat gitu. Tapi dalam konteks aturan bermedia sosial, menurut saya KPU dan Bawaslu pun nggak bisa menghalau yang namanya black campaign, yang namanya. Jadi gini, kalau tadi Mas Hariko bilang, ya makanya diminta untuk tim ses atau partai politik buat official akun gitu ya. Tapi kan akun-akun bodong itu kan masih bisa dimanfaatkan. Akun-akun fiktif gitu ya dimanfaatkan untuk melakukan hoax, black campaign, dan bahkan untuk tidak stop melakukan atau tidak berhenti melakukan kampanye di saat masa tenang. Nah, ini bagaimana kalau misalnya KPU atau lembaga penyelenggara tidak bisa menghalau yang seperti itu, Mas Hariko? Iya. Jadi kalau nanti tuh pemilu serentak November, artinya kan ada Pilkada 27 November, Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024, setelah itu Pilkada ya. Pilkada 27 November, betul. Artinya Pilkada itu kan di 38 provinsi ya? Betul, 38 provinsi. Kalau 38 provinsi, kalau setiap provinsi itu katakan ada 2 kandidat saja, artinya 34 kali 2 berarti 68. Betul. Nah, ada 64 calon. 64. Artinya ada 64 tim media sosial gitu kan. Nah, 64 tim media sosial itu bagaimana proses rekrutmennya? Apakah dia sebelumnya sudah membaca undang-undang ITE, sekarang ada undang-undang PDB, ada undang-undang keterbukaan informasi, ada undang-undang pers, kemudian ada lagi pedoman penggunaan medsos, ada lagi term of use-nya, sejauh mana dia sudah membaca itu gitu. Jadi imbauan kita kepada para politisi itu, kalau kita merekrut tim media sosial, dia berpotensi menyukseskan kita, tapi dia juga berpotensi juga untuk membuat kita gagal. Ya, misalnya kalau calon kita itu ya di Indonesia ini kan seperti sudah saya jelaskan tadi, ada 6 agama, ada 1.340 suku bangsa, ada 718 bahasa daerah, ada 187 kelompok aliran kepercayaan. Ini kan yang sangat sensitif ya, yang jangan diutak-atik gitu kan. Nah, kalau para kandidat itu tidak hati-hati, itu nanti bisa kasusnya seperti dulu ada, saya nggak enak lah kalau sebut nama perusahaan-perusahaan di sini. Ada banyak perusahaan yang mengalami kesusahan ketika ada karyawannya itu yang salah dalam bermedia sosial ya. Betul. Jadi sekarang saya kalau ngisi di perusahaan itu banyak pimpinan perusahaan bilang, Mas Riko tolong kalau saya ngomong nggak enak melarang bermedsos, cuma gimana caranya materinya agar mereka nggak main medsos, gitu. Yang terbaru ya mungkin kita omongin aja lah kayak kasus Holy Wing gitu kan. Betul. Nah, salah posting, akhirnya sekarang usahanya ditutup, harus ganti nama. Betul. Nah, itu yang harus hati-hati para politisi ini dalam merekrut orang. Oleh karena itu, cara yang pertama adalah pastikan kriteria orang yang kita rekrut ini apa. Ya. Jadi, karena di tangan si pengelola akun ini nasib para politisi. Betul, ya kan? Betul. Dulu ada menteri, wakil menteri yang melek akun porno, yang salah si pengelola akunnya, ya kan? Ada juga menteri yang malah melek akun porno, melek akun porno, salah screen gitu kan, salah scroll. Kemudian ada juga yang
memfollow akun mesum. Artinya kan ini salah si pengelolanya atau salah si politisinya? Ya. Kalau menurut saya salah politisinya juga. Kenapa dia merekrut sembarangan? Ya kan? Ya. Kalau kita tanyakan kembali kepada para politisinya atau usernya, Anda menunjuk apa dasarnya? Apakah setelah ditunjuk orang ini diberikan pendidikan do and don't-nya? Ya kan? Kalau dia tidak memberikan itu semua, artinya kesalahan di politisinya gitu. Ya. Nah, bahkan akun Pak Jokowi pun pernah salah posting, ya kan? Yang mana nih? Jepang apa gitu. Artinya kesalahan itu sangat mungkin bisa, kalau akun kementerian udah sering. Kementerian malah iya, sering. Bahkan ada akun lembaga negara yang dipakai kampanye untuk pilpres juga ada hari ini. Ya kan, saya nggak usah sebutkan lah nama lembaga negaranya gitu loh. Nah, ini kan terletak pada si selera adminnya kan. Kadang-kadang si admin ini tidak dalam kesadaran diri bahwa yang dia kelola ini akun tokoh, yang dia tidak boleh sembarangan like, tidak boleh sembarang komentar. Nah, tuh. Kemudian sejauh mana fasilitas yang diberikan? Fasilitas. Makanya saya kurang suka sebetulnya dengan istilah admin-admin. Misalkan kadang-kadang para anggota DPR atau politisi, kepala daerah suka ngomong, kok cari gua admin dong. Admin, maksudnya admin gimana? Mestinya yang dia ngomongin itu, kok tolong cariin gua juru bicara digital. Jadi istilah yang tepat itu juru bicara digital. Karena kalau kita sudah menyerahkan pengelolaan akun itu kepada orang lain, kita sudah menyerahkan hidup kita. Kita sudah memasrahkan hidup kita sama dia, gitu loh. Sebesar itu ya? Iya. Bagaimana kalau dia tiba-tiba marah, pusing, kemudian tersinggung, kemudian memposting sesuatu yang haram hukumnya. Katakanlah haram itu maksudnya menghina tadi yang saya sebutkan tadi kan, sara itu suku, agama, golongan, ras dan lain sebagainya, gitu kan. Itu kan habis integritas dari si politisi. Ya, masyarakat nggak mau tahu itu mau admin, ya kan admin lu dong yang harus tanggung jawab, harus tanggung jawab, macam itu. Nah, menyerahkan sepenuhnya itu berbahaya juga. Artinya si politisi ini harus benar-benar memahami bahwa ini sesuatu yang penting ya, yang harus dikelola. Jadi akun itu seperti sekretariat kita di dunia maya gitu loh, di mana orang bisa datang. Dan kalau bisa dimudahkan ya, kalau untuk para caleg itu jangan beda-beda namanya. Itu kayak contoh akun yang membingungkan itu akun Muhammadiyah. Di kan namanya itu Muhammadiyah. Tapi gak kalau ya disebutin di sini ya untuk contoh pembelajaran. Contoh ya. Tapi di Instagram namanya Lensamu. Ya orang bingung. Ya kan? Oke. Atau misalnya contoh lagi akunnya Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Ada Zul_Hasan, ada Zulkifli Hasan official, ada Zulhas. Jadi akun, banyak. Akun tuh harus sama namanya semuanya. Jadi jangan sampai misalnya kita sebagai politisi kemudian tiba-tiba ada anak zilenial datang, bang akunnya apa bang? Kalau di Twitter ini, kalau di TikTok ini, kalau ditinggalin udah. Orang udah nggak mau kayak begitu. Jadi akun itu harus sama namanya. Apapun itu usahakan sama sehingga orang tidak bingung. Nah, kemudian tidak perlu juga semuanya yang dibuat akun. Misalnya setelah kita memetakan, misalnya ada kan orang mau jadi caleg atau jadi kepala daerah, datang ke politician akademi. Dari situ kan sudah dipetakan sama politician akademi. Ternyata masyarakat di sini yang terbanyak menggunakan Facebook. Di sini tidak menggunakan TikTok dan lain sebagainya. Artinya cukup fokus saja di situ. Tidak usah semuanya dikelola. Yang wajib itu website sebetulnya. Website itu wajib karena website itu landing page. Ya. Betul. Jadi ketika misalnya kejadian seperti bulan-bulan ini pemerintah lagi ribut sama Facebook, pemerintah lagi ribut sama Google, kemudian ada masalah-masalah politik, kan bisa jadi TOT ini hengkang dari Indonesia, ya kan? Kayak kejadian di beberapa negara Eropa. Atau misalnya kalau down, nah kayak 2 hari yang lalu Twitter down, nggak bisa dibuka, Instagram juga pernah down. Itu kan gratisan semua. Nah yang kita berbayar, yang kita keluarkan modal, membelikan domainnya, kemudian bayar segala macam, itu kan website. Ya kan? Nah, website itu yang wajib sebetulnya, yang dimiliki oleh para politisi. Artinya politisi itu sudah bisa ngomong, pokoknya kalau ada apa-apa, lu cari aja di website gua. Di situ semuanya udah lengkap gitu. Dan fiturnya bisa lebih sesuai selera kita. Misalnya kita mau tempatkan gambar di sini, profil di sini,
Nah kalau di medsos kan nggak bisa. Kita mau nulis bio saja di Instagram itu terbatas sekali karakternya kan. Nah itu bisa kita arahkan ke situ. Gitu. Betul. Jadi saya sih formulanya 1 website 2 medsos kalau saya ya. Artinya itu sudah cukup efektif lah. Tidak perlu semuanya harus Tapi kalau memang kayak di kota-kota besar kan hampir semua platform ada gitu. Kalau memang memungkinkan timnya ada, ya sebaiknya semuanya gitu. Betul. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan, samakan nama akunnya, jangan malah membuat masyarakat menjadi pusing gitu. Oke. Baik. Jadi kalau dilihat atau mendengar dari penjelasan Mas Hariko, mungkin boleh dikatakan hampir setiap politisi wajib mempunyai media sosial dan mungkin tim media sosial. Yang kalau wajib bermedia sosial itu sudah 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang harus punya tim. Harus punya tim. Jadi levelnya betul harus punya tim. Dan ini menarik teman-teman karena kemarin kan ada isu di media mengenai bahwa tahun 2023 akan gelap gitu ya. Nah, ada seorang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa enggak, justru 2023 ini akan terang. Kenapa? Karena ada election, karena ada pileg dan pilpres di awal 2024 dan akhir 2024. Mereka menyatakan gini, justru dengan adanya election itu akan membuka peluang-peluang ekonomi baru. Dan ini kan berarti cocok dengan statement dari Mas Hariko tentang pentingnya politisi mempunyai tim, ya. Karena tim ini ya bukan 1 orang, berarti bisa 2 atau 3 orang untuk satu politisi. Nah kita bayangkan di 2023 kalau kita lihat data di 2019 itu untuk pileg ya, untuk pileg saja itu total ada 246.000 kandidat calon politisi. Berarti kalau kita bayangkan kali 2 atau kali 3 untuk timnya itu udah menghidupi banyak bidang ya. Belum kita bicara mengenai pilkada ya, karena pilkada pasti lebih seru lagi gitu ya. Jadi di situ dikatakan bahwa justru dengan media sosial ini, bidang media sosial dengan berhadapan dengan election, justru ini akan membuka peluang banyak orang, banyak sekali penghidupan. Tadi jadi kalau konten kreator, terus videografer, terus copywriter, fotografer udah pasti gitu. Itu aja udah 4 ya. Ya betul kata Pak Bonggas itu. Lapangan kerja atau istilahnya apa ya, election is job itu benar. Artinya banyak sekali sekarang lapangan kerja terbuka, terutama untuk fresh graduate yang punya kemampuan menulis caption, kemudian bisa ngedit video, bisa foto. Karena misalnya katakanlah ada 300.000 caleg itu semuanya membutuhkan fotografer, membutuhkan pengolah medsos dan lain sebagainya gitu. Silakan teman-teman bisa bekerja, kemudian mendapatkan ilmu. Syukur-syukur juga dari politisian akademi memfasilitasi, untuk memberikan pendidikan terhadap mereka-mereka ini. Karena tinggal para politisinya menghargai mereka dengan harga yang layak, ya. Seperti tadi kan sudah saya sampaikan, ini masih dianggap sepele. Kadang-kadang pengolah media sosial dikasih uang 500.000 per bulan, ada yang dikasih 750.000 sebulan. Ini kan nggak pantas gitu loh. Karena sekali lagi saya jawabnya besar. Iya, karena nasib kita ini kita kasihkan ke dia, kemudian kita memberikan apa adanya. Bayangkan, mereka sudah punya alat sendiri, pakai alat sendiri, handphone sendiri, laptop sendiri. Kemudian kita cuma ngasih misalnya 7,5 atau 1 juta sebulan, itu nggak pantas ya. Maksudnya sesuaikanlah dengan UMP, karena ini pekerjaan bukan pekerjaan yang main-main, ini sangat menentukan gitu loh. Jadi mereka harus dihargai dengan layak, sehingga juga tingkat profesionalitasnya juga serius gitu. Jangan sampai mereka main-main karena dibayar seadanya, akhirnya mereka juga tidak serius. Kadang-kadang juga
tergoda melakukan black campaign dan segala macam gitu loh. Nah, itu tadi poin menarik ya, karena membuka peluang bagi nafkah baru atau profesi baru, katakanlah. Berarti panduannya apa nih? Ya, artinya kalau mereka mau masuk, saya yakin anak-anak muda banyak yang mau tertarik juga masuk ke bidang ini. Nah, kalau misalnya mereka mau masuk, panduannya atau guide-nya apa nih kira-kira, Mas Hariko? Jadi ini kan kalau di buku ini kan saya menuliskan bagaimana membentuk tim media sosial ya, baik untuk organisasi, baik untuk perusahaan. Dua itulah, organisasi perusahaan sama organisasi kemasyarakatan. Intinya salah satu bentuk keseriusan kandidat itu adalah dengan membentuk tim komunikasi atau tim media gitu kan. Setidak-tidaknya terdiri dari 2 orang gitu. Nah, sebaik-baiknya memang tim itu adalah tim internal yang memang sudah dikader atau memang orang yang dekat dengan kandidat itu. Nah, kalau dibutuhkan 1 orang untuk pendampingan, bisa dari saya juga bisa, dari Polisian Academy juga bisa, yang untuk mentransfer pengalaman knowledge dalam jangka waktu katakanlah 2 bulan atau 3 bulan gitu kan, sebagai untuk pendalaman. Nah, dari situ tim itu sudah bisa berjalan, independen, berdiri sendiri dan terus akan mengawal dia, baik dia terpilih maupun tidak terpilih. Nah, memang ada hal-hal yang dalam bangku perkuliahan diajarkan, kayak ngedit, kayak menulis, tapi itu tidak cukup. Teman-teman mahasiswa atau fresh graduate juga harus merasakan langsung bagaimana atmosfer dalam sebuah pemilihan, karena itu akan sangat berbeda sekali. Kalau biasanya kan kalau dalam digital marketing itu bikin konten itu bisa dipakai untuk 1 bulan. Kita bikin konten, udah kita langsung produksi 2 hari jadi. Nah, dalam politik nggak seperti itu. Betul. Dalam politik dinamis sekali. Nah, dalam politik kadang-kadang yang namanya sosial media kalender itu kadang-kadang nggak berjalan. Kita udah perencanaan nih konten dalam sebulan begini, ternyata ada insiden yang menyebabkan konten harus berubah dan lain sebagainya gitu. Nah, di situ tingkat stresnya lumayan tinggi ya kalau untuk di tim sosial media. Beda kalau di perusahaan tuh. Tapi yang wajib tuh misalnya yang simple ya. Yang wajib itu pertama pertama profil. Itu udah harus dibikin ya kan, dengan sesingkat-singkatnya gitu kan. Kemudian kenapa harus maju dan kenapa harus memilih saya. Itu video-video dasar yang sudah harus diproduksi secepat-cepatnya seawal mungkin gitu ya. Itu yang sudah wajib. Artinya sangat membuka peluang ya, seperti yang sering Mas Bongkas katakan, politik ini kan multidisiplin ya. Artinya semua disiplin ilmu sekarang ini, mau dia bisa karikatur kayak, mau dia bisa foto kek, mau bisa dia video kek, mau dia bisa mural kek, apapun lah yang berbau seni itu bisa media itu sangat bermanfaat untuk di politik ini gitu. Bisa digunakan semuanya gitu. Baik. Nah, teman-teman, ini saya mau highlight lagi. Ini ada sebuah buku yang menarik sekali. Saya baca ini udah berkali-kali. Seni Mengelola Tim Media Sosial. Ada 200 tips ampuh meningkatkan performa organisasi di internet dengan anggaran terbatas. Ya, ini yang digarisbawahi mestinya anggaran terbatas. Karena kadang-kadang permasalahan kita di situ, dan ini sangat bermanfaat bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk para politisi. Jadi ini buku dari Mas Hariko tahun lalu ya Mas ya, terbit. Udah sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi. Ya, ini luar biasa. Saya yakin teman-teman bisa belajar banyak. Cari bukunya. Kayaknya nggak ketemu di Gramedia, mungkin nanti ada di online, ada di online. Nah, teman-teman bisa cek di online mengenai kursus mengenai media sosial gitu ya, karena yang buku bahasa Indonesia membahas khusus mengenai media sosial kalau menurut saya masih sangat jarang ya, walaupun buku dari Politician Academy Winning Strategy kita udah menjelaskan mungkin 1 chapter mengenai bagaimana mengelola media sosial. Tapi menurut saya kalau teman-teman mau belajar mengenai media sosial secara langsung dari sini. Ya, kalau tadi saya tanya gimana kalau mereka mau masuk ke dalam pembuatan konten
menjadi tim media sosial yang profesional, mungkin kedepannya kita bisa kolaborasi nih Mas. Oh iya, bisa. Dari konten ya, dari company-nya dari Mas Hariko dan Politician Academy, mungkin kalau ada teman-teman ada yang tertarik mau menjadi tim ses dan tim media sosial yang profesional, nanti kita bisa kolaborasi untuk memberikan semacam training seperti itu ya. Selain Mas Hariko, kalau Mas Hariko sendiri sebagai informasi sudah mungkin jadwalnya padat sekali dalam setiap minggu ya, banyak diminta oleh bukan hanya partai politik tapi lembaga-lembaga negara, termasuk perusahaan-perusahaan swasta untuk membuat mengelola tim media sosial ya. Kita berterima kasih sekali Mas Hariko ini mau memberikan literasi ya, karena menurut saya kadang-kadang media sosial sebagai sebuah platform itu datang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan kita beradaptasi dengan media sosial tersebut. Sepakat ya Mas? Sepakat sekali. Kalau sekarang itu kekhawatiran terhadap kesalahan bermedia sosial itu bukan hanya pada keluarga ya. Kalau dulu kan keluarga ya, keluarga bilang sama anaknya, nak hati-hati kamu bermedia sosial. Kalau sekarang perusahaan yang saya lihat yang cukup tinggi gitu ya. Artinya ketika kamu misalnya bikin hoax atau memfitnah menggunakan SARA, jadi ancamannya bukan hanya undang-undang ITE hari ini, tapi juga dipecat dari tempat kerja. Karena biasanya orang kalau sudah melakukan kesalahan, kemudian diproses secara hukum, itu juga akan ditulis dia bekerja di perusahaan apa. Makanya harap masyarakat sangat berhati-hati. Jadi kalau orang bilang, wah kita jadi ASN kita nggak bebas, nggak ada yang 100% bebas ya. Pekerjaan apapun sekarang ini akan sangat terikat, dan labeling itu akan selama-lamanya gitu. Begitu kita melakukan satu kesalahan yang sifatnya fundamental, nah itu sangat berbahaya. Tetapi juga penting juga saya sampaikan kepada tim-tim sukses ini, masyarakat itu mengetahui kelemahan dan kesalahan kandidat itu justru dari tim sukses. Nah makanya budaya saling serang, memberikan informasi yang negatif, hal yang tidak layak kandidat ini dipilih juga harus terus kita hidupkan. Artinya itu malah efektif untuk biar masyarakat itu tahu, oh ternyata si ini bobroknya seperti ini, oh ternyata si ini bobroknya seperti ini. Karena masyarakat tidak tahu sebetulnya kelemahan si kandidat ini apa tanpa dikampanyekan juga sama kandidat yang lain. Tapi dalam konteks atau dalam bingkai negatif campaign. Karena kalau negatif campaign it's okay. Karena itu basisnya adalah data dan fakta. Beda dengan black campaign ya, yang nggak jelas faktanya atau loncat-loncat, jumping to conclusion dan lainnya. Jadi dalam konteks negatif campaign di negara-negara barat itu udah normal sekali. Ya bahkan sampai di TV dijadikan ads gitu ya. Jangan pilih Clinton, jangan pilih Trump karena begini itu jelas datanya gitu ya. Jadi kita harus membiasakan dengan itu ya Mas ya. Iya harus biasakan dengan itu karena ini akan sangat berbeda sekali ya. Ini saya cek yang gampang aja nih. Kejadian yang barusan terjadi. Sekarang kan lagi Piala Dunia nih di Qatar, ya kan? Piala Dunia, menarik nih. Dalam setiap pertandingan itu pasti menggunakan kamera-kamera yang mahal, yang bagus, yang bisa mengambil dari jarak jauh, kemudian kelihatan jelas. Gitu kan? Tetapi kamera-kamera yang digunakan oleh penonton ini juga nggak kalah canggih juga, gitu loh. Dia bisa merekam sesuatu yang tidak tersorot oleh kamera-kamera yang besar. Misalnya ada kejadian kemarin itu pemain misalnya setelah dia menang dia memeluk ibunya atau memeluk itu terekam sama kamera netizen. Ada hal-hal yang tidak. Nah, dalam pemilu 2024 saya yakin sekali, tadi di awal udah kita singgung, masyarakat adalah produsen konten, akan banyak sekali pengaruh dari konten-konten yang diproduksi oleh HP ini, kemudian daya saingnya juga akan mempengaruhi dari tayangan-tayangan dari media konvensional gitu loh. Nah itu sekarang itu akan sangat diuji podcast politik seperti ini sejauh mana mampu menandingi produksi talkshow yang ada di TV ya. Jadi selama misalnya itu akan sangat mungkin terjadi. Misalnya sekali dua kali orang nonton talkshow di TV garing gak mendalam, orang akan beralih kepada podcast yang mereka cari hari ini. Nah itu akan sangat berpengaruh. Jadi pengaruh dari dua lah terutama ya. Ada tiga hal yang akan sangat berpengaruh nanti. Pertama, live streaming akan sangat berpengaruh sekali di 2024. Kemudian podcast akan sangat berpengaruh sekali. Kemudian TikTok.
Ya, saya pikir 3 ini yang harus bisa dikelola dengan baik ya. Karena live itu semua medsos itu menjanjikan kalau live itu reach-nya akan lebih tinggi, luas, ya, akan lebih luas. Itu sudah dibuktikan oleh PM Kamboja ya, Hansen ya, sangat populer sekali ya. Jadi generasi sekarang itu generasi yang justru belajarnya dari public speaking, bukan dari menulis ya. Mereka terbiasa berbicara dengan cepat, meringkas, kemudian disampaikan. Nah, sudah banyak tool-tool yang sebagai alat bantu. Ya. Mungkin saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terakhir Mas. Nah, ini mungkin saya yakin strategi masukan dari Mas Hariko banyak sekali nih untuk politisi. Nah, boleh nggak dibagi 2 tips aja ya di antara puluhan tips dari Mas Hariko, bagaimana supaya personal branding kita melalui media sosial itu bisa menjadi viral dan menjadi baik, dan kemudian ikut mempromosikan figur dari si politisi ini dengan efektif. 2 aja Mas. Iya, setiap politisi itu biasanya lahir dari latar belakang satu disiplin kan. Betul. Karena ada dua identitas ya. Pertama, identitas dia sebagai seorang caleg, ya. Kemudian identitas dia juga sebagai seorang yang SMA-nya jurusan apa, IPA atau IPS kah, kuliahnya di jurusan apa gitu. Nah, penting bagi politisi itu juga membagi pengetahuannya kepada masyarakat. Okay. Misalnya, nggak ada salahnya misalnya politisi itu ngomong, teman-teman, bagi yang pengen buku-buku softbook silakan di-download di website saya. Jadi diperbanyak berbagi ya. Jadi saya tuh kadang suka jengkel sama ada misalnya orang-orang yang ngomong, wah sekarang gotong royongnya sudah makin berkurang, anak-anak udah jarang yang gotong royong. Betul. Padahal kalau kita lihat misalnya sekarang nih, saya pulang, misalnya tuh ban mobil saya kempes, saya tinggal googling aja cara mengganti ban, sudah ada videonya. Itu kan gotong royong juga gitu loh. Artinya betul. Bentuk gotong royong digital itu sekarang tuh sudah terjadi. Jadi politisi juga harus terus berpikir apa yang bisa saya berikan, apa yang saya berikan lewat media sosial ya. Apakah itu tips-tips, kalau misalnya dia orang hukum, dia akan memberikan edukasi, misalnya gimana kalau ada tanaman tetangga masuk ke dalam rumah, atau dia memberikan edukasi tentang kesehatan, dia sebagai dokter. Nah itu penting, dia harus terus berpikir gue bisa ngasih apa. Terus misalnya dia punya, oh iya ya, gue sudah download 20 jurnal, bagiin. Nah, jadi orang akan merasa, gue dapat jurnal nih dari si politisi ini, gitu kan. Nah, itu bisa diarahkan ke website, bisa juga meningkatkan kunjungan kepada website dia, gitu kan. Betul. Apapun lah yang bisa diberikan. Kenapa para sekarang kepercayaan terhadap ilmuwan meningkat ya? Kemudian orang suka sekarang dengan konten-konten pengetahuan ya. Karena itu sudah rumus, semua agama, semua kepercayaan itu mengajarkan seperti itu. Kan kalau dalam Islam itu dibilang ilmunya Tuhan itu lautan itu dijadikan tinta pun nggak akan habis-habis. Jadi kita jangan pernah pelit, ya. Jangan pernah pelit berbagi tips, berbagi ilmu. Ini sebagai contoh nih, ada teman saya dia bengkel, kemudian dia bagikan tips untuk bagaimana untuk servis AC. Iya. Terus saya pernah lihat kayaknya. Terus kita kan, lu nggak takut lu kehilangan pelanggan? Ntar orang memperbaiki AC sendiri-sendiri kan lu sepi. Ternyata enggak, dia malah makin rame. Nah, jadi apapun tips-tips yang akan kita berikan, jadi kalau orang hari ini masih pelit berbagi ilmu, dia sudah ketinggalan di YouTube itu orang-orang Barat, orang-orang Eropa apapun dia bagikan. Semua dia bagikan. Dia tidak khawatir terhadap hal-hal seperti itu. Nah, itu yang pertama politisi ya. Jadi identifikasi apa keahlian kita, kemudian apa aset digital yang kita punya, soft file, PPT, apapun, kalau bisa bagikan kepada masyarakat. Ada sesuatu yang mereka dapatkan setelah memfollow akun kita. Itu yang pertama ya. Kemudian penting berlaku egaliter. Nah, tadi sudah Pak Bonggas singgung ya. Artinya ya biasa saja, karena kita sudah mencalonkan diri. Kemudian ketika kita sudah terpilih, kita juga punya anggaran kehumasan, ya kan? Artinya kalau dia terpilih menjadi kepala daerah, dia diberikan uang oleh negara, ini loh kamu dikasih uang untuk menjawab kritik-kritik. Jadi politisi itu enak banget. Kalau dikritik
ada anggaran untuk menjawab kritik. Nah, kalau masyarakat kan mengkritik nggak ada anggarannya, mereka nyari sendiri gitu. Nah, jadi harus dibiasakan di era demokrasi digital ini terbiasa dengan masyarakat yang semakin cerewet, karena dengan semakin cerewet masyarakat itu kita terhindar dari yang 600 orang kita bahas tadi di awal ya. Karena datanya sudah sangat besar nih. Jadi ngeri juga tuh saya lihat 600 orang gubernur, kemudian DPRD dari kementerian yang sudah masuk penjara gara-gara korupsi. Jadi sebetulnya media sosial itu pentingnya alat kontrol ya. Di tengah caci maki masyarakat segala macam itu sebetulnya itu bagus buat para politisi. Nah, biasanya mereka para politisi itu menggunakan kritik dari media sosial untuk mengevaluasi timnya. Misalnya gini, jadi ABS itu akan bisa berkurang ketika para politisi ini bisa memahami percakapan di media sosial. Di situ dia akan melihat kata lu gua bagus citranya, kok di sana gua dikritik. Terakhir, dalam pengelolaan media sosial itu penting yang namanya pelaporan. Jadi tadi yang disinggung juga yang namanya monitoring dan evaluasi. Jadi harus para politisi, para caleg ini menyampaikan kepada timnya, tolong laporkan gua secara tertulis pengelolaan media sosial selama sebulan terakhir. Nah, kemudian dilaporkan begini. Nah, itu yang bisa membuat peningkatan gitu loh. Nah, kalau yang monitoring dan evaluasinya itu tidak dilakukan, maka bekerjanya segitu-segitu aja gitu loh. Itu aja Pak. Baik, terima kasih. Ini poin yang terakhir ini tipsnya sangat penting. Saya pikir kalau teman-teman serius maju di dunia politik, menjadi politisi, mesti mengikuti langkah-langkah. Dan itu baru sedikit ya. Kalau teman-teman ketemu dengan Mas Hariko, langkah-langkahnya, tipsnya ampuh. Jadi sama aja Pak Bonggas ini juga senior saya, menginspirasi, humble, rendah hati. Siap. Kita punya tugas untuk berbagi. Ya, jadi mari kita berikan, mari kita cerdaskan ya. Berpolitik yang baik dan mempunyai sistem politik yang sempurna, yang baik itu bukan tugas pemerintah saja, bukan tugas elit saja, tapi tugas dari kita semua, dan kita punya komitmen untuk sama-sama memberikan literasi yang itu. Jadi teman-teman jangan ragu untuk hubungin Mas Hariko, nanti saya berikan nomor kontaknya gitu ya, dan ke Komuni Konten gitu ya, untuk di Cipedak Jakarta Selatan. Di Cipedak Jakarta Selatan, anak Jaksel juga gitu ya. Jadi bisa nanti dihubungi untuk frame atau mindset politik, kita bisa bekerja sama bareng untuk mencerdaskan politisi-politisi kita. Saya pikir itu dulu teman-teman. Waktu akan tidak terasa kalau sudah bicara panjang dengan Mas Hariko. Mas Hariko, terima kasih untuk hadir ke Politician Academy. Di tim Politician Academy ya. Baik ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan salam perubahan. Salam perubahan. Terima kasih.